gede juga, tapi seiring dengan zaman si burung unta ini makin lama makin kecil gitu ya. Kok bisa si spesies burung ini tidak punah gitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ternyata meneliti dari sejarah, T-Rex yang besar itu kan makannya cuman karnivora, dia makannya daging tok ya. Dia tidak bisa makan yang lain. Akhirnya si T-Rex yang gede ini mati karena pada saat asteroid itu muncul di bumi, sebagian dari rantai makanannya juga musnah, dia tidak bisa bertahan. Sementara spesies si F itu atau burung itu adalah omnivora, dia makan semuanya. Dia makan biji-bijian boleh, makan bangkai boleh, makan tanaman boleh, semua dimakan. Akhirnya dia bisa bertahan sampai kita hidup juga pada hari ini. Dan selain dengan pola makan yang fleksibel, si F ini dia reproduksi dan siklus hidupnya itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya T-Rex yang gede-gede itu butuh waktu tahunan gitu ya untuk memiliki generasi yang baru, kalau si T-Rex F ini enggak. Kenapa? Dia cepat. Contohnya kayak ayam, itu kan bertelur berapa puluh hari gitu udah bertelur ya. Reproduksinya sangat cepat. Itu yang bikin dia bertahan juga sampai hari ini. Selain itu, si spesies F ini atau kelas burung-burungan ini, sepupunya si T-Rex ini, dia kan ada sayap tuh ya. Jadi dia mudah untuk berpindah ya. Jadi kalau misalnya meteornya jatuh di sini, dia terbang gitu kemana gitu ya. Jadi dia mudah berpindah sehingga si hewan ini mudah adaptasi di lingkungan manapun. Mau lingkungan gurun dia oke, mau di tempat yang ada biji-bijian oke. Kenapa? Karena dia makan semuanya. Oke. Dari situ kita belajar bahwa untuk bertahan itu tidak harus besar. Untuk bertahan tidak harus yang kuat. Tidak harus yang paling hebat, tidak. Yang kecil bisa bertahan. Yang penting apa? Mau berubah, mau adaptasi, mau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan apa yang ada. Seperti itu ya. Jadi kita mulai hari ini, malam hari ini kita langsung aja ya ke inti training. Oke, jadi T-Rex itu adalah filosofi bisnis yang menegaskan bahwa bertahan hidup yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani berubah, seperti tadi burung F yang saya sampaikan. Jadi, kalau teman-teman ingin tidak punah ya, malam hari ini ayo sama-sama kita berubah. Perubahan apa nih yang harus kita lakukan untuk menghadapi inflasi, untuk menghadapi deflasi di tahun 2025, tahun 2026? Malam hari ini kita sama-sama sharing dan belajar. Oke, next Pak. Mas Guru, boleh di next? Oke. Oke, malam hari ini kita cara mendapatkan jaringan besar dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, teman-teman, di sini jaringan besar itu diwarna ungukan ya. Kenapa pentingnya jaringan besar di sini? Kalau saya bilang kita sebagai manusia pribadi, manusia ya, kita nggak bisa punya waktu lebih dari 24 jam satu hari. Benar nggak? Di sini teman-teman bisa nggak punya waktu 24 jam satu hari? Mas Guru bisa nggak punya waktu lebih dari 24 jam satu hari? Nggak ada, Bu. Nggak bisa kan? Nah, kalau di jaringan, kalau kita bicara bisnis jaringan dibandingkan bisnis konvensional kita nggak bisa punya waktu lebih dari 24 jam satu hari. Tetapi di bisnis jaringan, kita bisa punya waktu kerja lebih dari 24 jam satu hari. Caranya tahu gimana? Sangat mudah. Contohnya di bawah jaringan saya, misalnya sekarang saya memiliki 30.000 orang mitra. Gak muluk-muluk 30.000 orang mitra ini hanya memberikan waktu 1 jam aja satu hari untuk mengerjakan bisnis bakso. Artinya apa? Artinya saya sudah memiliki 30.000 jam kerja dalam satu hari. Ini tidak dimiliki oleh bisnis konvensional, ini tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis di luaran sana yang tidak mengandalkan jaringan. Begitu teman-teman. Bayangkan itu hanya hitungan hari. Bagaimana kalau kita ingin membesarkan jaringan ini dalam waktu?
istilahnya dikarbit nih dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, malam hari ini saya akan sharing kepada teman-teman berdasarkan pengalaman dari owner kita yang sangat luar biasa, Bapak Haji Muhammad Daud, yang telah menjalankan bisnis jaringan selama dari tahun 95 ya. Pada saat itu mungkin saya masih usia 3 tahun ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau ini sangat humble sekali. Saya sudah ikut bisnisnya Bapak Haji Muhammad Daud ini sudah lebih dari 10 tahun. Di sini saya sangat belajar bagaimana cara bahwa di jaringan itu kita tidak hanya beli putus, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia sehingga kita bisa membangun jaringan yang lebih besar dan suksesnya itu berjamaah. Jadi training malam hari ini cocok buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin suksesnya berjamaah, sukses bersama tim, sukses hingga lapisan terbawah, tidak hanya yang di atas-atas aja. Oke, next Mas. Nah, ada 2 poin yang harus dipenuhi. Yang pertama ada syaratnya. Yang kedua, gimana sih cara mendapatkannya? Oke, jika 2 komponen ini dipenuhi, insya Allah teman-teman akan mendapatkan jaringan yang besar dalam 30 hari ke depan. Mohon teman-teman untuk mencatat ya apa yang di-sharekan sama saya malam hari ini. Jadi training ini akan terus berkelanjutan dengan PowerPoint yang sama, tetapi dengan pembawaan materi yang mungkin cara penyampaiannya berbeda. Seperti minggu lalu dibawakan oleh top leader saya, upline saya, Ibu Maharani. Nah, malam ini dibawakan oleh saya. Mungkin PowerPoint-nya sama, cuman biasanya ada something yang beda gitu. Yang mungkin teman-teman bisa, oh saya ambil ininya, saya ambil yang bagian ininya gitu. Sehingga teman-teman bisa langsung praktek di lapangan. Nah, apa aja nih syaratnya? Oke, next Mas. Syaratnya yang pertama adalah minimal punya 15 downline langsung. Jadi teman-teman, di dalam sebuah bisnis jaringan itu ada yang namanya kelebaran, ada yang namanya kedalaman. Di Basu, kelebarannya itu tidak dibatasin, ya. Kelebaran tidak dibatasin. Artinya apa? Kita boleh mensponsori orang sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan saya kayaknya udah 300 orang lebih. Saya sponsori langsung pada saat tahun awal saya gabung ke Basu ya, benar-benar mensponsorin terus gitu setiap hari. Jadi teman-teman syaratnya itu yang pertama harus punya 15 downline langsung dulu yang teman-teman rekrut sendiri ya. Nanti gimana caranya diajarin. Jadi ikut training malam hari ini sampai selesai. Oke, yang kedua minimal punya 15 lapis kedalaman. Jadi kita udah punya nih 15 downline nih si A, si B, si C sampai 15. Kemudian mereka ini juga menduplikasi apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau misalnya kita rekrut aja tapi kita tidak ngajarin mereka untuk menduplikasi, kita tidak ajarin mereka untuk mensponsori lagi, maka jaringan kita nanti seperti T-Rex akan punah gitu. Kenapa? Karena dari orang-orang itu tidak berkembang gitu, orang-orang yang baru. Terus jangan bilang berarti bisnis jaringan ini adalah bisnis yang cari-cari orang ya Bu Azura. Bener, bisnis kita tuh bisnis cari-cari orang. Tapi emang ada bisnis di dunia ini yang nggak cari-cari orang? Itu nggak ada. Hotel nyari klien, bank nyari nasabah, rumah sakit nyari pasien, pengacara nyari klien, semua nyari orang, nggak ada yang nggak nyari orang. Dan luar biasanya di Basu, kita cuma rekomendasi orang untuk pakai produknya kita, itu udah bisa jadi mitranya Basu. Tidak seperti, mohon maaf, saya nggak sebut merek ya, tapi sebelum saya mengenal bisnis owner, saya dulu udah melanglang buana ke bisnis MLM lainnya, udah banyak banget. Udah banyak banget ya. Yang mana kalau join itu sekian ratus ribu itu nggak dapat produk sama sekali, cuma dapat flyer, cuma dapat ID card, nggak dapat produk sama sekali. Tetapi di bisnisnya owner, ketika kita ngomongin ke teman-teman kita, ini ada sunscreen loh bagus banget, pakai insya Allah langsung glowing, tone up, kemudian menghindari flek dari sinar matahari, UVA, UVB. Dan ketika teman kita beli sepaket aja, itu mereka udah jadi mitranya Basu. Ya, segampang itu teman-teman untuk ngajak orang untuk join di Basu ya.
Kemudian punya tim leader aktif selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya leadernya itu tidak rajin ikut training, kemudian yang namanya leader itu tidak pernah muncul di grup, yang namanya leader itu tidak pernah promosi, itu saya selalu katakan leader-leader yang seperti itu saya kalikan 0. Kenapa dikalikan 0 ya? Karena nggak ada progresnya. Ya, jadi kalau tim leader yang tidak aktif itu kita anggap dikali 0. Artinya apa? Kita harus mencari tim leader aktif yang lain. Karena memang sih di MLM itu seninya itu kan seninya bagaimana kita bisa memproses seorang manusia gitu ya. Memproses makanannya aja ribet. Memproses makanan itu dari kita prepare bahan makanannya, dari kita proses makanannya sampai masak, sampai kita bikin apa namanya hiasannya itu sangat panjang. Apalagi kita memproses yang namanya manusia. Di tengah kita memproses itu pasti ada yang in, ada out. People go, people out. Nggak ada orang yang gagal di multi level. Kalau ada yang bilang ya, saya itu gagal di MLM ini, saya gagal MLM itu. Yang bikin gagal adalah dia sendiri. Kenapa? Karena dia berhenti terlalu cepat. Ibaratnya gali-gali sumur, kita mau rekrut, ternyata rezeki dari Tuhan itu adalah kita ketemu leadernya di prospekan yang ke 100, tapi dia di prospekan yang ke 98 dia udah berhenti gitu ya. Nah, di situ adalah uh, awal pertama gagalnya orang di dunia multi level. Karena kalau saya rasa dengan produk semurah ini, saya nggak ngerti ya ini bisnis ini owner ini bisnis masih dapat cuan atau sedekah buat kita semua memajukan ekonomi rakyat Indonesia dengan UMKM di Basu Syariah ini. Saya nggak paham, tapi produknya sangat murah dan komposisinya nggak main-main. Kenapa saya bilang komposisi nggak main-main? Karena saat ini saya kan tadi dibilang sama Mas Guru sedang nyambung S2 ya di epidemiologi di Unhas. Jadi saya mengajukan penelitian saya tentang salah satu produk basuh yaitu Benodem ya, untuk katanya di situ untuk meringankan gejala kencing manis ya, diabetes. Tetapi luar biasanya di bawah jaringan saya ada seorang ibu-ibu usianya 58 tahun, luka diabetesnya sudah kemarin itu membusuk ya, karena gulanya sampai 600. Tapi berkat Benodem, propolis dan gamat itu bisa lepas dari yang namanya suntik insulin. Di situ saya pelajari, kok bisa ya produk basuh yang kayaknya murah banget 60 ribuan ya jatuhnya sebotol, kok bisa gitu nurunin gula segila ini gitu ya. Ternyata komposisinya nggak main-main, ada sambilotonya, ada anting-antingnya, ada habatus saudanya. Pokoknya komposisinya itu komposisi yang nggak main-main. Apalagi insya Allah ya, Pak Bos Daud janji ya, bulan ini kita launching yang namanya Manjavana. Yang mana kunyitnya itu kunyit yang betul-betul tumbuh dari alam liar, sehingga khasiatnya pasti lebih jos lagi gitu ya. Oke, next Mas. Jadi kita punya tim leader aktif ini selama 3 bulan. Jadi kalau 15 kali 15 kan udah 225 orang insya Allah. Kemudian gimana cara kita dapetinnya? Oke, berarti di next slide, Mas Guru. Ini Oke. teman-teman sambil ini ya, sambil kita bincang-bincang juga di chat ya, boleh. Bagaimana cara mendapatkannya? Oke, next Mas. Di sini kita ada susun beberapa dari visi sampai nanti closing. Jadi teman-teman simak ya sampai selesai. Jadi visi itu apa? Visi itu adalah pondasi utama dalam membangun jaringan. Karena tanpa arah yang jelas kita mudah goyah. Visi yang kuat akan menjadi kompas yang menuntun setiap langkah kita menuju kesuksesan dalam 90 hari. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, yang harus diperkuat itu adalah pondasinya dulu. Percuma kita punya rumah mewah, ya, kita punya rumah mewah. Kita mau bikin rumah 3 lantai dengan tiang yang mewah, dengan cat yang bagus, dengan jendela dan pintu yang diukir Jepara misalnya. Tetapi pondasinya nggak kuat. Ini pasti rumah itu rubuh. Ya, sama seperti selalu saya ingat ya kata-kata dari leader saya dulu. Kalau pohon bambu ya, pohon bambu itu dia hanya tidak memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh ke atas.
tetapi butuh 2 sampai 3 tahun untuk memantapkan akarnya di bawah. Ya, dia bambu itu nggak nggak ada sejarahnya bambu patah. Kena angin paling dia miring kiri miring kanan. Jarang bambu patah kecuali angin tornado ya, angin topan. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, angin kuat itu bambu tuh jarang patah. Kenapa? Karena dia punya akar itu sudah sangat kuat. Dia 2 tahun 3 tahun itu mengembangkan akar. Tunasnya dulu, kemudian kembangin akar di bawah, baru dia naiknya itu hanya butuh waktu beberapa bulan untuk naik tinggi. Ya. Jadi teman-teman, untuk sukses di bisnis jaringan, teman-teman harus punya pondasi dulu nih. Kalau pondasinya tidak kokoh, tidak kuat, datang nih bisikan-bisikan roh halus ya kan. Oh iya, kita main ini aja, kita main MLM ini aja yuk, kita pindah ini aja yuk. Udah goyang lagi, goyang kiri, goyang kanan. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Benar. Ya, nggak ada orang yang sukses di bisnis multi level itu berjalan di 2 bisnis itu nggak ada yang sampai ke atas banget itu nggak ada. Ya, ibaratnya joki bawa 2 kuda, gimana caranya? Satu kaki di sini, satu kaki di sini, bukannya sampai garis finish malah jatuh di jalan seperti itu. Jadi apa nih visinya teman-teman ikut di bisnis jaringan ini? Apakah visinya itu lebih, kalau ini kita ngomong ini para leader ya udah di sini ya. Tips untuk melihat apakah ini potensial member yang akan direkrut apa enggak, lihat dari pain atau pleasure-nya. Ya, kita tanya visinya dulu. Sebelum kita nanya ke orang, kita dulu nih, kita udah harus tahu dulu visi kita ikut bisnis jaringan ini apa gitu. Ketika visi kita udah mantap dan kita ingin mereview visi dari tim-tim kita ke bawah, kita boleh tanya, kamu kenapa sih mau join Basu gitu? Tanya aja kayak gitu, kamu kenapa sih mau join Basu? Kalau orangnya jawab, saya ingin join Basu karena ingin melunasi hutang-hutang saya. Saya ingin di Basu karena saya nggak mau hidup susah. Saya ingin join di Basu karena saya nggak mau anak-anak saya merasakan susahnya mencari pendidikan seperti saya dulu. Nah, itu berarti ini orang-orang yang golongan pain. Coba sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu kenali dulu diri sendiri nih. Saya ini golongan pain atau golongan pleasure? Kalau golongan pleasure itu kalau ditanya kenapa kamu mau join Basu? Saya tuh ingin join Basu karena saya ingin beberapa tahun ke depan, ingin pensiun, ingin menikmati masa tua saya dengan kaya raya, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin umroh, ingin reward lah istilahnya. Ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu adalah golongan yang pleasure. Sehingga pain dan pleasure ini tidak sama cara treatmentnya. Kalau pain ini bisa ditarget, bisa ditekan. Kalau pleasure justru sebaliknya, tidak bisa ditekan. Ya, jadi kalau orang yang memiliki visi yang tipikal pleasure, itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa pancing dengan challenge, dengan reward, dengan hadiah, dengan apresiasi. Tapi kalau misalnya punya tim yang visinya itu lebih ke pain, itu bapak-bapak ibu-ibu bisa target. Nah, gimana cara targetnya kita bahas di slide berikutnya. Oke, Mas? Slide berikutnya, Mas. Nah, impian adalah bahan bakar yang menggerakkan kita untuk terus melangkah. Semakin besar dan jelas impian yang kita miliki, semakin besar pula energi yang kita keluarkan untuk mencapainya. Wah, jadi saya ingat sekitar setahun yang lalu, mobil saya dulu tuh mobil Hyundai Tucson yang lama. Ketika saya ngelihat temen ya, terus teman saya ini pakai Pajero pada saat itu. Dan saya nebeng di mobil teman saya. Teman tapi nggak begitu akrab lah ya. Pada saat itu saya ngomong, Pak, boleh nggak saya foto selfie numpang di mobilnya? Tapi tolong saya bilang rooftopnya dibuka. Terus teman saya ini menertawakan saya. Rooftop, sunroof kali, dia ngomong gitu ya kan. Kemudian saya malu, luar biasa saya malu. Saya bilang, oh iya namanya sunroof, bukan rooftop gitu kan. Saya ini juga nggak punya mobilnya gitu. Gimana saya mau paham fitur-fiturnya gitu kan. Terus kemudian saya memiliki impian sejak itu. Wah, kayaknya mobil ini keren gitu ya. Pengen saya ibu-ibu pakai dasteran, dasterpreneur nih, pakai sendal jepit ngantar anak ke sekolah pakai Pajero gitu kan. Impiannya udah mulai menggetarkan hati saya. Tapi gimana caranya? Saya nih ibu rumah tangga
yang ibaratnya keluar dari teras rumah aja jarang gitu ya. Gimana caranya saya bisa punya mobil Pajero? Nah, impian ini adalah sesuatu yang ngedrive kita tuh, yang bikin kita bergetar. Kalau ibaratnya kata Top Leader Maharani kemarin, kalau misalnya impiannya sekedar beli bakso, itu nggak menggetarkan. Sekedar beli AC itu mah biasa aja. Tapi impian itu harus bener-bener yang bikin kita tuh panas dingin gitu ngelihatnya. Kalau ada, mungkin ada tipe manusia yang kalau dihina itu dia down. Kalau saya makin dihina makin gitu. Gimana caranya ini saya bisa membalikkan gitu ya. Dan kemarin waktu udah beli Pajero itu saya tahu dia nongkrongnya di warkop mana. Saya parkir mobil Pajero saya pas di samping mobil Pajeronya dia. Gitu. Jadi benar-benar impian itu something yang menggugah kita tuh. Gimana ya caranya greget gitu untuk dapetinnya. Ini harus ada. Karena bahaya kalau kita misalnya menjalankan sesuatu yang sebesar ini, kita ingin mendapatkan bisnis jaringan yang luar biasa, tapi tanpa impian itu sangat bahaya. Kenapa? Karena di tengah proses itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, teman-teman. 2 tahun saya bekerja di Basu itu tidak hanya keringat, benar, air mata juga udah pernah tumpah, ya. Air mata, keringat, bahkan saya bilang tuh berdarah-darah. Kenapa? Karena waktu itu sepatu saya tuh di belakang tumitnya itu tuh terkelupas gitu karena saking lamanya jalan gitu. Geret koper masuk ke kampung-kampung gitu ya. Jadi prosesnya sangat berat. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan cara cerdas, kita bisa ngakalinnya sehingga bisa 90 hari itu tercapai, teman-teman. Ya, ini trainingnya si bos baru sih dikasih tahu. Kalau tahu gini kan saya bisa lebih cepat kemarin. Nggak perlu waktu 10 bulan buat Grandmaster ya kan. Ternyata hanya 30 hari ya. Oke, next. Nah, yang ketiga apa nih, Mas Guru? Oke. Jangan lag. Yang ketiga itu tujuan. Tujuan membuat kita lebih fokus dan terukur. Dengan tujuan yang spesifik, kita tahu apa yang harus dicapai dalam setiap tahap perjalanan membangun jaringan. Ibaratnya gini, teman-teman. Anggap aja lah ini seekor sapi. Ya, padahal ini T-Rex ya. Anggap aja ini adalah seekor sapi. Kita mau makan seekor sapi, kita nggak bisa langsung hap makan ini utuh satu ekor sapi, nggak bisa. Benar? Caranya gimana supaya ini sapi kita bisa makan? Gimana caranya? Sapi ini dipotong-potong dulu. Ya, kalau yang tadi dibilang impian itu adalah seekor sapi ini full, kalau tujuan itu adalah potongan-potongan sapi ini, gitu. Jadi kalau kita mau dapat satu ekor sapi yang full, kita nggak bisa langsung hap, langsung makan ini satu ekor sapi, nggak bisa. Caranya gimana? Dimutilasiin dulu, dipotong-potong dulu, potong bagian kakinya, potong bagian tangannya, potong kepalanya, baru diolah kemudian kita makan. Begitu juga dengan tujuan. Ketika kita sudah punya impian nih, oke, impian saya mau beli Pajero, harganya 700 juta. Kita nggak bisa dong, hari ini kita pengen Pajero, besok langsung terwujud. Itu nggak bisa. Emang duit turun dari langit, langsung 700 juta nggak bisa. Gimana caranya? Dipotong-potong. Contohnya nih ya, oke, berarti kalau 700 juta itu saya mau dapat mobil Pajero dalam waktu 6 bulan, 700 jutanya dibagi 6 bulan, gitu. Itu dapatnya berapa? Kemudian 1 bulan itu misalnya kita harus punya bonus 30 juta misalnya. 30 juta itu dibagi lagi 30 hari, dipotong lagi tuh lebih kecil. 30 hari itu uh, berarti 1 juta dong satu hari. Nah, gimana caranya dapat 1 juta satu hari? Berarti kita misalnya prospek platinum premium misalnya, atau kita prospek fast track light misalnya. Nah, kalau misalnya kita prospek fast track light, berapa orang gitu yang harus kita closingin tiap hari agar 1 juta ini tercapai, kayak gitu. Gitu ya. Kalau fast track goal yang 52 pin berarti kita cuma butuh 2 orang satu hari supaya dapat 1 juta minimal gitu. Jadi ada target-targetnya. Bahkan ketika kemarin saya di awal join itu mitra-mitra yang baru direkrut, kebetulan juga mitra-mitra ini adalah leader juga ya. Itu duplikasinya itu sangat cepat. Tidak hitungan hari lagi, tapi udah hitungan jam. 2 jam ke depan kamu harus prospek orang lagi. Pada saat itu produk cuma 2. Cuma kopi mint lagi sama violet, itu juga inden-indenan.
Tapi kalau sekarang produk ada 35 jenis lebih, alhamdulillah luar biasa. Kalau nggak bisa juga merekrut, mungkin Tuhan pun angkat tangan. Kenapa? Karena produk kita itu kesehatan, produk kita kecantikan. Artinya produk kita ini diinginkan oleh semua orang. Nggak ada orang yang tiba-tiba pengen sakit, nggak ada orang yang pengen jerawatan, yang pengen flek, itu nggak ada. Semua orang ingin glow up, semua orang ingin sehat, dan produknya semua ada di Basu. Ya, jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman besok nggak bisa closing satu orang, itu benar-benar kebangetan. Artinya apa? Bukan produknya nggak bagus, bukan bisnisnya nggak bagus, tetapi mental blocknya teman-teman yang harus betul-betul dipecah dulu. Harus betul-betul dihilangkan dulu si mental blocknya ini. Karena apa? Nggak mungkin orang di Indonesia ya, itu nolak itu ya, saya rasa nolak yang benar-benar saya nggak mau join gitu ya, itu sangat jarang. Kalau budaya-budaya timur, saya kan orang Melayu ya, kalau budaya timur, dan saya sudah berapa belas tahun ya, sekitar 13 tahun di kota Makassar, saya tidak pernah ditolak. Bener, makanya dulu saya julukannya dulu Ratu Closing. Karena emang tidak pernah ditolak, itu nggak pernah ditolak mentah-mentah saya nggak mau join, nggak ada. Paling penolakan-penolakan halus seperti, nanti ya saya tanya suami, nanti ya saya baca-baca dulu. Nah ini kan masih ada kesempatan untuk follow up lagi gitu ya. Jadi insya Allah dengan produk yang saya bilang murah meriah ini di Basu, dan juga dengan manfaatnya yang luar biasa, kalau teman-teman belajar komposisinya apa, teman-teman akan bilang ini produk sangat-sangat murah. Ya, sangat-sangat murah. Kenapa? Propolis di luar sana cari yang harganya 30 ribuan sebotol, tidak ada yang sekeren Basu. Ya, ya, yang mahal banyak. Kalau ada yang murah kemudian berkualitas, kenapa kita harus memilih yang mahal gitu ya? Oke, jadi kembali lagi ke laptop, yaitu tadi tujuannya. Jadi teman-teman setelah punya impian tadi apa, contohnya rumah, atau naik haji, atau misalnya teman-teman pengen investasi LM, logam mulia. Sekarang ngeri ya, investasi LM ini, misalnya teman-teman punya tujuannya pengen punya 1 kilo LM gitu ya, untuk masa depan anak, atau mungkin untuk masa depan teman-teman di hari tua. Nah, teman-teman pecah itu menjadi target harian. Jadi tujuannya jelas. Ya, kita pakaian baju cantik-cantik dari rumah, kita sudah make up, kita sudah naik motor atau naik mobil, kemudian kita nggak tahu kita mau kemana, itu sama-sama buang bensin, buang tenaga, buang waktu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu arah yang kita tuju adalah tanggal 18 Oktober di M Regency, Kota Makassar, di acara trainingnya T-Rex-nya owner, NDT-nya owner, berarti teman-teman udah ready dari rumah dengan persiapan yang bagus. Walaupun di perjalanan misalnya ada aja cobaan ban kempes atau nyasar, tapi selagi teman-teman tahu tujuannya kemana, insya Allah tujuan ini pasti tercapai sampai garis finish ya. Gitu. Oke, next Mas. Di slide keempat. Gimana Bapak Ibu? Ngantuk nggak kalau saya yang bawain? Seger, Bu. Seger ya. Di Makassar Yes. udah jam 9.30 nih. Oh gitu. Oke, siap. Beda Mm-mm. sejam. Gas. Kemudian membuat daftar nama. Daftar nama adalah modal kerja kita. Semakin banyak nama yang ditulis, semakin besar peluang kita untuk menemukan calon mitra yang benar-benar potensial. Banyak, ada lah ya, saya dapat beberapa orang mitra yang kalau misalnya saya bilang, kenapa kamu belum prospek, kenapa kamu belum dapat member, terus jawabannya, saya nggak punya temen gitu. Jawabannya, saya nggak punya temen yang bisa saya ajak ke bisnis ini. Aduh, aku kayak, halo, saya pindah ke Indonesia ini di tahun 2012, saya nggak punya teman di Makassar. Satu orang pun saya nggak punya teman di Makassar. Ya, apa yang saya lakukan? Pada saat itu ada yang namanya BlackBerry. Ingat nggak, zaman dulu tuh BBM kan yang bagi-bagi pin itu. Saya, teman-teman, alhamdulillah sih di tahun itu udah punya mobil juga, alhamdulillah. Tapi saya naik yang namanya PT-PT. Kalau di Makassar tuh namanya PT-PT. Kalau di Jawa mungkin namanya angkot. Saya naik angkot, ya kan? Saya kan nggak punya teman, nggak bisa bikin daftar nama nih, dari mana dulu nih. Pada saat itu kan offline ya. Akhirnya saya naik angkot dari rumah saya ke namanya Pasar Sentral di Makassar. Oke, saya naik angkot. Kemudian saya pura-pura bego sama penumpang yang lain.
Saya bilang, Mbak, saya baru di kota ini. Tadi nantinya saya takut nyasar. Boleh nggak saya minta BB PIN-nya gitu. Jadi dulu kan bukan WhatsApp ya, BB PIN. Boleh nggak saya minta BB PIN-nya? Di situ kemudian saya dapat, oh iya boleh. Udah akhirnya saya berteman gitu ya. Berteman, pura-pura nanya jalan, pura-pura nanya, besoknya nanya lagi di mana tempat makan yang enak. Besoknya nanya lagi apa gitu ya. Sampai saya jadi temen nih sama dia. Akhirnya pelan-pelan baru saya ajakin bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya di dunia digital yang sudah sangat banyak seperti sekarang ini dengan banyaknya grup, ini kalau handphone saya untung 1 tera giga ya. Kalau enggak udah metong dia ya, karena ada 200 lebih grup ternyata di dalam WA saya. Bener, ada grup perumahan, ada grup kampus, ada grup WA bisnis, ada grup WA arisan mama-mama sekolah, banyak grupnya. Jadi kalau teman-teman ngelis itu lihat tuh kata Top Leader Marani kemarin, lihat aja orang yang rajin pantengin story gitu. Nah itu dilihat, oh ternyata ini orang kayaknya potensi. Kita lihat juga kan story-nya dia jualan apa enggak gitu. Kalau misalnya ada jualan, oh ini udah potensi nih. Artinya nih orang ini bisa digarap gitu ya. Atau dia juga ternyata pebisnis MLM lain. Nah ini juga potensi nih. Jadi kita kalau hot-hot prospek yang kayak gini nih, jangan diabaikan gitu ya. Kita bener-bener terus ada yang saya lihat udahlah katanya nggak punya teman tapi nggak promosi pula. Gimana gitu? Mau sukses, ibaratnya nih tukang bakso datang ke perumahan saya ini, ya, di hari pertama, teng, 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 bakso, gitu kan. Tapi kebetulan saya udah makan, saya udah masak. Akhirnya saya nggak beli. Saya juga ragu, baksonya enak apa enggak gitu ya. Nggak beli. Di hari kedua, tukang bakso lewat lagi, teng, 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 gitu ya. Nyari gitu ya, di kompleks siapa yang mau beli baksonya. Di hari kedua, saya lihat, saya udah makan juga, nggak beli. Tapi saya lihat tetangga saya pada beli gitu. Dan tetangga saya bilang enak. Oke. Nah, kebetulan nih di hari ketiga pasok makanan suplai makanan saya di kulkas habis kebetulan. Hari hujan, wah ngepas pas banget nih makan bakso. Lewat lagi Mas baksonya, teng 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 teng, lewat di perumahan saya beli dong baksonya. Mas bakso itu closing di hari ketiga. Andaikan Mas bakso tadi di hari pertama nggak ada yang beli di perumahan ini, kemudian di hari kedua dia tidak jualan lagi, itu pasti dia sudah kehilangan omset dari perumahan tempat saya tinggal. Bener nggak? Nah, satu cerita lagi. Saya punya teman kepala cabang, ya, kepala cabang bank di sebuah bank swasta. Saya pernah bikin janji temu sama beliau itu di pagi hari, teman-teman. Oke? Dan pada saat itu saya disuruh nunggu, tapi saya nunggunya di depan dia gitu ya. Dia membuat phone call ke atasannya. Saat itu atasannya absen gitu, absen. Ibu ini gitu ya. Terus dia jawab, nihil, ibu ini 60 juta, ibu ini 80 juta gitu. Bayangkan, kepala cabang aja nih di bank, mereka tuh punya daftar nama, teman-teman. Yang apa? Yang dievaluasi. Saya bilang, Kak, gini-gini nih tiap hari, Kak. Benar, tiap pagi kita phone call untuk melaporkan, katanya kan, kita closing apa enggak. Itu tiap hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa bikin daftar nama buat di prospek besok pagi, kemudian diafirmasi malam ini, insya Allah dari hukum Pareto di dunia ini nggak mungkin 10 orang kita prospek 10-10-nya nolak. Kalau 10-10-nya nolak pasti ada something wrong di dalam diri kita. Apakah mungkin kitanya belum percaya diri, kita belum menguasai materi, ataupun orang yang nggak seneng sama personality-nya kita, personal branding-nya kita masih kurang bagus. Nah, itu yang akan menjadi PR-PR agar membuat si daftar-daftar nama itu lebih tertarik sama kita. Gitu. Oke? Jadi punya buku ya. Jadi punya buku kosong, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jangan anaknya aja dibeliin buku. Bapak-bapak dan Ibu-ibu mulai saat ini juga harus punya buku ya. Dicatat lagi. Teman-temannya tuh diingat-ingat lagi. Teman SMA, teman kuliah, teman SD. Diingat-ingat lagi. Ya, nggak usah mikir kata orang ini pasti nyari-nyari orang. Semua bisnis nyari-nyari orang. Nggak ada bisnis nyari kutu. Ya, nggak ada bisnis itu nggak nyari orang. Saya bilang semua bisnis itu nyari orang. Cuma beda-beda aja namanya. Oke, next Mas. Mengundang. Nah, mengundang ini adalah langkah untuk membuka pintu kesempatan. Cara kita mengundang harus sederhana, antusias, dan mengundang rasa penasaran agar calon mitra mau hadir. Mengundang mah nggak usah yang detail-detail amat gitu.
Mengundang itu yang simpel-simpel aja. Aku lagi jalanin bisnis nih, misalnya. Eh, Sepertinya bisnis ini bagus untuk kita jalankan bersama. Nanti aku bagi ya link Zoom-nya. Kamu ikut aja dulu. Siapa tahu bisa jadi rezeki nih buat kamu. Kalau kita tahu misalnya hotspotnya dia apa, contohnya nih dia pengen pakai iPhone boba nih 17 Pro Max yang baru keluar. Ya siapa tahu aja bisnis iseng-isengnya nanti bisa beli 17 Pro Max. Siapa tahu aja bisa naik umroh, siapa tahu aja bisa ini gitu. Jadi simpel-simpel aja. Kalaupun teman-teman kan ada leader ya di daerah masing-masing, kemudian kan mengundang ini ada online, ada offline ya. Kalau online kita setiap ini ya, setiap minggu itu pasti mengadakan acara BPP Zoom. Jadi teman-teman ngundangnya bisa via Zoom. Kalau untuk teman-teman ngajak yang di luar kota atau luar daerah ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada nih kebetulan leadernya mengadakan home sharing gitu ya. Nah, itu sangat lebih mudah lagi gitu untuk ngajaknya gitu. Cuman ada tips buat saya, mungkin di sini kan udah sering nih ngundang ya. Tips buat saya pada saat home sharing itu yang banyak yang menurut saya kenapa home sharing itu tidak bisa dilakukan dengan diduplikasi yang dengan cepat adalah mohon maaf sekali ya, saya tahu orang Indonesia itu sangat suka sedekah. Saya tahu orang Indonesia itu sangat suka kasih makan orang lain, termasuk Bos Daud. Ya, saya tuh kalau misalnya ke Jakarta nggak pernah pulang dalam perut kosong, pasti kenyang pol gitu kalau sama Bos Daud. Dan itu yang dilakukan pada saat home sharing sama mereka. Ya, sama tim-tim saya. Kalau home sharing itu dia siapin makanan yang berat. Mengundang itu harus makanan yang berat. Ya, kalau perlu 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna tuh. Ada di situ, ya kan? Ini tidak bagus untuk diduplikasi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengundang orang dengan cara yang seperti itu, oke, orang itu akan join. Tapi orang itu pasti akan berpikir, kalau saya ke depannya ingin mengundang orang, saya juga harus seperti ini. Nah, ini yang nggak bagus. Kenapa? Karena tidak semua orang kantongnya sama dengan kantongnya kita. Ya, jadi kita kan jualan produk kesehatan nih, ya, promosi produk kesehatan nih. Alangkah baiknya kita yang simpel-simpel aja, nggak usah siapin makanan berat. Kita bikin rujak-rujakan dari buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kemudian produknya kita minumnya nggak usah es teh manis gitu ya, cukup dengan air putih aja yang sehat. Saya rasa ini bisa lebih mudah gitu untuk diduplikasi oleh member-member kita yang baru datang di acara itu. Kalau mengundang offline mah lebih gampang ya karena istilahnya mereka cukup dari rumahnya masing-masing gitu. Yang penting kitanya kontrol gitu, kitanya juga ada gitu di Zoom itu. Jangan sampai kita udah ngundang orang, kitanya malah nggak ada gitu di situ. Nah, ini yang bikin nanti di slide berikutnya proteksinya tidak aman gitu. Ketika kita ngundang orang, kitanya nggak ada di situ. Gitu ya teman-teman. Oke, next Pak. Oke, yang keenam adalah presentasi. Presentasi adalah momen untuk menunjukkan peluang bisnis dengan jelas dan meyakinkan. Saat presentasi, fokuslah pada manfaat dan solusi yang bisa diberikan bisnis ini. Saya ingat pengalaman saya dulu presentasi itu di depan Ibu Bupati Goa, ya, Ibu Bupati Goa. Kemarin juga beberapa bulan terakhir saya juga prospek Bapak Bupati Maros dan itu sudah join, ya. Nah, banyak orang yang bilang presentasi itu sulit. Kenapa? Mungkin tidak percaya diri. Lah, setelah kita ulik-ulik lagi, kenapa nggak percaya diri? Ya kalau misalnya nggak percaya diri ya berarti karena dia nggak paham dengan bisnis ini gitu. Nggak paham marketing plan, nggak paham dengan produk. Kalau kita paham dengan marketing plan, kita paham dengan produk. Mau ditanyakan yang seribet apapun, kita pasti bisa mempresentasikan bisnis ini dengan bahasa yang sederhana. Dengan bahasa yang simple. Bener nggak? Ibaratnya kalau kita udah paham dari akar-akarnya, yang mau dibolak-balik pun kita bisa jawab gitu ya. Saya pernah ditanya dulu sama seorang leader besar, ini bonusnya nih keren banget gitu, 10.000. Ini nggak ada batasan ke atas. Aku bilang nggak ada. Terus leader itu bilang, wah bahaya nih bakso nih kalau kayak gini nih. Bahayanya kenapa Pak? Ya bahaya, berarti nanti perusahaannya bisa kolaps nih, bisa jebol nih bonus. Tetapi karena saya paham, di marketing plan bakso itu ada yang namanya flash out. 1 hari flash out itu 500.000 di silver dan 500.000 di premium. Itu adalah cara perusahaan mempertahankan yang namanya ekonomi perusahaan. Di situ saya bilang, ada yang namanya flash out Pak.
Nah, flash out ini kalau Bapak mau naikin, Bapak bisa naik level lagi, Pak. Bisa ke gold, bisa platinum, bisa ke fast track. Nah, ketika itu akhirnya dia join. Kenapa? Karena kita sudah menguasai ilmu ini. Kalau teman-teman sampai detik ini belum bisa presentasi, ikut aja BPP Zoom online itu setiap minggu. Ibaratnya gini, minggu pertama kita ngikutin BPP Zoom ya online. Kita minggu pertama ikut, pasti ada 10% yang nyangkut di otak kita dong. Iya, kalau kita benar-benar memperhatikan, kita benar-benar mencatat, ya. Kemudian di minggu kedua kita ikut, nempel lagi, nambah lagi 20%. Minggu berikutnya kita ikut lagi, nempel lagi, udah 50%, gitu ya. Terus minggu-minggu, pokoknya semakin sering kita ikut BPP Zoom itu, semakin kita banyak ngundang orang dan kita juga ikut belajar, semakin kita pasti bisa presentasi, teman-teman. Ya, insya Allah bisa. Karena apa? Karena kita sering mendengarkan orang presentasi. Ya, makanya saya bilang, bahaya cuma ngundang orang, tapi kitanya nggak ikut mendengarkan presentasi itu. Nanti gimana caranya kalau offline kita bisa menjelaskan gitu ya? Pasti kita juga harus bisa presentasi ini. Kalau misalnya buat orang-orang, teman-teman yang kurang pede tadi, kenapa saya bisa istilahnya pede-pede aja prospek sama ibu bupati, bapak bupati gitu. Kenapa pede-pede aja gitu ya? Karena saya memposisikan diri saya adalah orang yang tahu basu. Saya tahu basu, saya tahu produknya, saya tahu marketing plan-nya, saya tahu owner-nya. Artinya saya lebih tahu daripada Bapak Bupati tersebut. Bapak Bupati itu nggak tahu kan basu itu produknya ada berapa macam. Bapak Bupati tahu itu nggak tahu kan Royal Apple itu gunanya buat apa gitu kan. Jadi saya memposisikan diri saya yang lebih tahu dari beliau tentang basu. Jadi ya udah pede-pede aja gitu. Kalaupun ada yang salah kan toh nanti bisa diperbaiki gitu. Jadi gas aja terus teman-teman, pede aja dulu kuncinya. Oke, yang ketujuh, follow up calon mitra Anda. Follow up ini adalah kunci agar calon mitra tidak hilang begitu saja. Dengan menindaklanjuti, kita bisa membantu mereka memahami dan semakin yakin dengan peluang yang ditawarkan. Follow up itu jangan lebih dari, ya kalau kemarin 2 kali 24 jam, kalau saya bilang 1 kali 24 jam lah, jangan sampai lolos. Karena gini, banyak kasus-kasus yang terjadi adalah dia yang prospek tapi closingnya di orang lain. Kenapa? Karena orang ini tidak memfollow up kembali calon prospekannya. Nah, ini bahaya. Ya, kalau follow up itu saya bilangnya yang simple-simple aja. Kalau misalnya follow up itu langsung tembak dengan strategi teknik 3 yes. Kalau saya pribadi langsung kayak 3 yes question. Kemudian dilanjutkan dengan teknik pilihan. Contoh 3 yes question adalah, oh iya, misalnya Pak Guru, oh iya Pak Guru kemarin ikut Zoom ya Pak ya, kemarin kita sama-sama sudah dengarkan BPP Zoom online ya Pak ya, iya, oh pasti Pak Guru ingin ya memiliki kehidupan yang lebih baik dari saat ini ya Pak ya. Terus Bapaknya bilang iya, pokoknya kita rancang 3 pertanyaan jawabannya iya. Oh, berarti Pak Guru pengen ya Pak ya mencoba produk bakso ya Pak ya, gitu ya. Karena produk bakso ini ada juga buat kesehatannya. Pak Guru bisa coba ya Pak ya. Iya gitu. Jadi udah 3 kali iya, makin banyak iya ya makin lebih bagus. Kenapa? Karena nanti secara psikologi ketika kita bilang ya udah Pak Bapak join ya, iya gitu. Jawabannya kayak gitu. Ya. Kemudian setelah dia bilang iya 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 itu langsung follow up aja, tembak. Kalau saya langsung tembak mati di tempat gitu ya. Tembaknya langsung gini. Jadi gimana Bapak Guru ya, mau join langsung 7 ID, langsung fast track light premium gitu ya, atau join 3 ID aja dulu Pak gitu misalnya. Kalau Pak Guru ditanya gitu jawabnya apa? Ya udah deh Bu, 7 ID. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau dia jawab 7 ID ya kan. Kita kan nawarin, Bapak mau join 7 ID dulu apa 7 ID langsung atau 3 ID aja dulu. Ya Hmm. alhamdulillah kalau dia bilang 7 ID. Tapi kalau dia bilang, ya udah deh Bu, satu aja dulu. Gitu kan biasanya, satu paket aja dulu coba-coba. Nah gitu. Intinya kalau dia bilang satu paket aja dulu, kita udah closing apa enggak? Kita udah Closing. closing. Udah jadi mitra kita enggak? Udah jadi mitra kita. Nggak bisa diambil orang lain lagi kan? Gitu. Kalau udah jadi mitra kita, walaupun cuma satu ID, nggak bisa lagi diambil sama jaringan lain. Itu cara memfollow up kalau versi saya ya, gitu. Jadi tidak ada pertanyaan tertutup yang saya berikan kepada calon mitra saya yang sudah saya undang ke acara Zoom atau yang saya undang ke BPP itu atau ke acara-acara offline. Kenapa? Kalau misalnya saya berikan pertanyaan terbuka, misalnya Pak Guru jadi join nggak? Iya, bagus kalau dijawab iya join. Kalau dia jawab enggak, mati kutu kita. Benar nggak? Mati kutu kita kalau dia jawab enggak, dia nggak jadi join. Gimana dong? Ya.
Jadi jangan berikan pertanyaan terbuka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oke Pak Guru jadinya mau 3 paket ya Pak, 3 ID langsung. Oke Pak, ini produknya mau dikirim ke rumah atau ke alamat kantor Pak? Misalnya ya, kalau kita tahu dia kerja di kantor. Apapun jawabannya, mau alamat rumah, mau alamat kantor, mau alamat saudara, tetap dikirimkan toh itu barang. Kalau dikirimkan artinya apa? Tetap udah Closing. join. Ya. Closing. Kemudian ditanyain, oke Pak, jadi Bapak gimana? Mau cash atau mau transfer? Gitu. Jadi beriin 2 pertanyaan yang dia apapun pilihannya itu pasti closing. Contoh dia bilang aku transfer aja. Oke Pak, mau transfer kemana Pak? BRI, BCA, BNI, Mandiri atau ShopeePay atau Dana gitu. Siapin semua bentuk pembayaran, ya. Nggak ada cerita dia nggak join ya. Kemudian dia bilang oke ya udah deh BCA aja. Oh ya udah BCA gitu kan. Terus bilang gini untuk mempercepat ya kita kasih teknik apalagi namanya teknik hadiah misalnya teknik hadiah. Oke Pak kalau misalnya Bapak transfernya sebelum jam 5 sore nanti Bapak kami berikan free produk misalnya kita kasih free produk apa atau kita kasih Bapak saya free ongkirin kalau misalnya sebelum jam 5 sore kan ada program free ongkir nih Pak hari ini sayang banget loh kalau nggak diambil gitu. Jadi berikan yang kayak gitu. Kemudian ada lagi teknik prioritas. Misalnya kita tahu orang ini ternyata orang politik, misalnya yang kita prospek ini, dan kita punya nih fotonya Pak Sandiaga Uno pegang kopi Mintagi gitu kan. Ya udah kita kirimin nih foto Pak Sandiaga Uno lagi pegang kopi Mintagi. Ini Pak Sandi aja udah nyobain kopi Mintaginya kita loh Pak. Nah ini teknik prioritas lagi. Sebenarnya banyak teknik-teknik untuk memfollow up calon mitra ini, teknik closingnya itu banyak yang saya tidak bisa sampaikan semuanya pada malam hari ini. Jadi saya spill aja dah kunci-kuncinya ya, kunci-kunci kehidupannya. Semoga teman-teman yang benar-benar nyimak malam hari ini besok udah langsung closing. Jangan berikan pertanyaan terbuka kepada calon mitra Anda. Oke, next. Yang kedelapan, Yang kedelapan, proteksi. proteksi. Nah, proteksi berarti membimbing dan menjaga mitra yang sudah bergabung dengan perhatian dan arahan yang tepat. Mereka akan merasa aman dan semakin termotivasi untuk berkembang. Proteksi ini sebenarnya perlindungan tidak hanya dengan mitra yang sudah bergabung, tapi proteksi juga bisa dilakukan untuk mitra yang sebelum bergabung. Kenapa? Karena kan banyakan gini. Oke, kita udah prospek dia, tetapi ini orang nih ada juga tipikal orang yang kepo gitu ya, kepo. Kemudian dia nyari-nyari tahu, oh iya Basu gitu dia nyari tahu terus ngelihat jaringan-jaringan lain. Nah itu juga harus diproteksi gitu supaya dianya itu joinnya di jaringannya kita gitu ya. Jadi memang di Basu ini kita semua bersinergi ya secara sehat, bukan lagi zaman-zaman berkompetisi, tapi kalau mau besar itu jaringannya harus bersinergi. Jadi kita memproteksi itu kalau misalnya udah join member berarti kita langsung masukkan ke dalam grup WA bimbingan kita gitu ya. Kemudian kita telepon dia terus kalau misalnya orangnya jauh, kalau misalnya dekat kita ketemuan gitu untuk apa? Untuk bimbing dia nih langkah-langkah selanjutnya nih setelah join apa gitu. Banyak orang yang jago merekrut tapi tidak tahu membina. Luar biasa sekali. Kalau rekrut jago habis itu rekrut tinggal itu banyak. Makanya kenapa jaringannya tidak berkembang? Karena si yang direkrut tadi udah gitu aja, udah beli produk, udah nggak diproteksi lagi gitu, udah nggak di follow up lagi, ditanya-tanya lagi cocok nggak sama produknya, gimana kalau misalnya produknya itu nggak ada upscaling juga. Upscaling itu maksudnya gini, kalau misalnya dia udah coba propolis, saya mau nurunin asam urat saya nih katanya, terus dia udah coba propolis, kita nggak ada follow up lagi, Bu gimana asam uratnya, oh iya nih misalnya dia bilang udah turun dikit Bu, coba lagi dengan spirulina Bu, dikombinasikan Bu propolisnya sama spirulina atau propolisnya sama gamet. Ini upscaling teman-teman. Produk bakso ini luar biasa, upscalingnya sangat mudah. Kenapa? Karena memang kalau produk-produk herbal itu harus di-combine gitu, baru kerjanya bagus ya. Skincare juga harus combine dong, nggak mungkin kita cuci muka doang, nggak pakai sunscreen, nggak pakai serum, nggak bisa. Jadi semuanya itu harus dikombinasikan, yang mana di bakso semuanya ada gitu. Jadi upscaling di bakso itu sangat mudah. Jadi proteksi, lindungi gitu mitra-mitra kita, jangan sampai kita rekrut kemudian tinggal, yang itu akan menjadi apa ya, jadinya jelek gitu citra basunya gitu kepada masyarakat, padahal ini adalah personilnya.
leadernya yang tidak membimbing gitu ya. Padahal kalau Basunya itu sudah sangat bagus dari sistem support sistemnya, seperti setiap minggu kita mengadakan acara-acara seperti ini. Kalau teman-teman juga rajin membawa mitra-mitranya untuk bergabung gitu ya, ikut-ikut training, kemudian ikut BPP Zoom, insya Allah membernya pasti akan terproteksi dari hal-hal negatif di luar sana. Karena hal-hal negatif ini nih yang banyak bisikan-bisikan roh halus kiri kanan nih yang akan menggoncangkan ya kepercayaan diri, menggoncangkan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka bisa aja tidak semangat di tengah jalan ataupun misalnya mereka bisa juga ditarik keluar dari lingkaran circle-nya Basu. Oke, next Pak. Oke, yang 9 yang terakhir nih ya, kayaknya adalah sesi closing. Closing adalah titik akhir dari proses namun juga awal dari perjalanan bersama. Ya, lakukan closing dengan percaya diri karena di sanalah impian mulai diwujudkan. Kalau dibilang saya ini jualan mimpi, saya nggak jual mimpi. Di bawah jaringan saya sudah berapa banyak orang yang bisa beli mobil, udah berapa banyak orang yang sudah investasi logam emas dari bisnis Basu. Saya tidak jual mimpi. Saya jual diri saya. Saya bilang, kalau kamu mau join, ayo. Saya siap bimbing 24 jam. Saya siap bimbing. Kalau saya sering loh nerima konsultasi produk, konsultasi jaringan itu jam 3 pagi, 2 pagi. Kalau mata saya masih melek, saya pasti balas. Kalau saya nggak balas, berarti saya sudah pingsan gitu ya. Saya sudah tidur. Kenapa? Karena owner sendiri memproteksi saya dengan top leader Maharani itu betul-betul saya tuh digembleng itu 1 bulan itu betul-betul jam 3 pagi itu masih ditelepon. Untuk apa? Supaya saya benar-benar mantep gitu. Jadi setelah closing, saya tuh nggak ditinggalin sama upline-upline saya. Saya nggak ditinggalin sama owner. Tapi saya itu dibentuk terus. Selama 1 bulan itu benar-benar diarahin. Kamu ini, kamu begini, caranya begini. Bikin stokis begini. Bayangin kalau stokis itu semakin banyak di jaringan kamu, berapa banyak percepatan di jaringan kamu gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya sudah punya banyak mitra di berbagai provinsi yang tersebar di Indonesia. Dari Aceh, Medan, Sumatera Barat, Riau, Jambi juga besar, sudah ada calon elit juga di situ. Sudah ada Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, sampai Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sampai Samarinda ya. Terus juga ada di Maluku, Ambon, sampai di Pegunungan Bintang saya sudah punya member. Tahu nggak Pegunungan Bintang di mana? Di mana itu Pegunungan Bintang itu di Papua Barat, JNT aja nggak mau nganterin produk sampai ke sana, bener. Alhamdulillah udah punya member juga di situ di NTT, NTB dan lain-lainnya. Jadi begitu teman-teman, ketika kita sudah terbiasa melakukan closing, Allah bisa karena terbiasa. Mungkin hari ini kita masih kikuk-kikuk, hari ini kita masih salah-salah sedikit, nggak apa-apa. Dilanjutin aja terus. Insya Allah teman-teman juga akan menjadi leader yang handal untuk closing ya. Jadi bantu aja kalau misalnya ada membernya minta tolong tolong dong kita on call nih bertiga gitu ya untuk meyakinkan calon mitra saya. Udah nggak apa-apa, bantu aja, bismillah aja, baca aja doanya Nabi Musa. Insya Allah kalau muslim ya baca doa Nabi Musa, udah bismillah aja lah, digas dengan percaya dirinya kita, insya Allah kita closing orang itu. Kadang-kadang kita closing itu bukan karena kitanya yang pintar, bukan. Tapi karena kita semangat dan kita percaya diri, aura kita positif, orang akhirnya closing. Seperti itu teman-teman. Oke, ada slide terakhir mungkin Pak? Keren katanya Pak Sugeng, masa iya, insya Allah ya Pak ya. Semoga apa yang diberikan ya pada malam hari ini saya tuh nggak ngajarin ya teman-teman. Hanya sharing-sharing aja nih, kira-kira dalam 10 tahun ke belakang ini apa-apa yang udah saya temukan di lapangan gitu. Ya, nanti ada lagi sebenarnya ada lagi materi training misalnya handling objection gitu untuk menjawab keberatan-keberatan nih dari para calon prospekan kita tuh gimana, kan ada ada keberatan-keberatannya gitu ya, gimana cara kita menjawabnya, seperti itu juga ada. Tapi malam hari ini kita khusus nih supaya kita nggak punah seperti T-Rex, ya kita lakukan tadi syaratnya dulu ya, 15 orang sponsoring, 15 orang itu cari kedalamannya, kemudian bikin tim aktif ya, leader-leader aktif di jaringannya. Oke, apakah ada sesi pertanyaan atau enggak nih malam hari ini, Pak Guru? Nggak ada, Bu. Udah closing. Oh, udah closing. Oke, teman-teman semua, Masya Allah luar biasa malam hari ini masih stay
Tun 172 orang. Azura doakan Hmm. semoga besok kakak-kakak, adik-adik, bunda-bunda, bapak-bapak semuanya insya Allah closing. Ya ingat aja impiannya apa malam hari ini ditulis. Impiannya itu kalau misalnya mau punya rumah digambar. Kemudian PR ya dari saya yang malam hari ini buat yang belum ditempel impiannya tolong ditulis di sebuah kertas. Terus besok teman-teman laminating. Terus teman-teman besok tempel di kalau saya nempelnya di pintu kamar mandi jujur. Saya pintu kamar mandi. Kenapa? Karena setiap saya gosok gigi di pagi hari, ketika alam bawah sadar saya masih aktif-aktifnya. Jadi kita ada namanya alam bawah sadar ya, beta, alfa dan sekian. Ketika kita bangun tidur itu kita tuh alam bawah sadarnya masih oke gitu untuk masuk. Jadi ketika kita gosok gigi, kita baca impian kita gitu. Oh iya punya kos-kosan 100 pintu, kos-kosan 100 pintu. Insya Allah ketika alam semesta sudah mendukung itu, alam bawah sadar kita sudah mendukung itu pasti akan terwujud teman-teman semua. Eh Mungkin nggak closing ya, aku cerita lagi nggak apa-apa ya Mas Guru? Nggak apa-apa Ibu, silakan. Jadi pernah saya tuh baca seorang Hmm. eh, remaja di Amerika ya eh, mengalami kecelakaan bersama bapaknya. Oke, terus remaja ini bisa ngangkat mobil sendirian karena pada saat itu posisi si bapaknya ini kejepit ya. Jadi eh, kalau dari kisah ini saya melihat adalah tidak ada manusia itu yang nggak kuat. Semua manusia itu kuat ya. Bahkan seorang maling pun katanya punya ilmu bisa menghilangkan diri. Padahal tahu nggak apa-apa maling itu bisa manjat 7 meter tembok. Kalah-kalah tuh atlet yang memenangkan Olimpiade Games gitu ya. Itu kalah-kalah. Kenapa? Karena the power of kepepet. Jadi saran saya, PR dari saya malam hari ini, temukan apa yang bikin teman-teman, impian apa yang the power of kepepet yang benar-benar teman-teman ingin wujudkan. Ketika teman-teman udah punya the power of kepepet itu, insya Allah besok disuruh closing 5 orang pun, 10 orang pun, teman-teman pasti jabanin bisa. Kenapa? Karena udah ada the power of Oke. kepepet gitu ya. Oke, sekian aja dari saya malam hari ini. Oh, udah ditempel. Alhamdulillah. Semoga impiannya udah semakin dekat ya, Ibu Ervina. Di ruang sholat, jadi dari bangun sholat subuh ada impian yang diinginkan. Doanya panjang, amin ya. Pokoknya teman-teman harus punya ya si list impian ini. Kalau ada dream book juga bagus ya. Terus di wallpaper handphone juga diganti ya. Wallpaper handphone tuh diganti jadi impiannya apa. Jadi setiap teman-teman melakukan sesuatu, itu tuh selalu ada membayangi kehidupannya teman-teman. Ya, oke, mungkin itu aja ya sharing-sharing ilmu malam hari ini. Mohon maaf, punten kalau misalnya ada kekurangan, terus ada salah-salahnya, mohon maaf. Kemudian semoga kita semua sukses di Basu. Kita doakan owner kita Bapak Haji Muhammad Daud selalu sehat, kemudian selalu Amin. memberikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah bulan ini kita launching produk-produk baru, semakin jaya, semakin sukses, semakin besar, semakin kokoh dan semakin kuat. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Grandmaster, bisa, bisa, bisa. Yes. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya teman-teman semua ya. Singkat, padat, jelas, dan kerennya lagi apa? Penuh semangat. Walaupun keadaan beliau hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kembali kita doakan untuk anak-anak beliau cepat pulih atau lekas pulih. Oke, teman-teman, keren ya. Malam hari ini kita belajar banyak dari pembicara kita yang luar biasa. Beliau juga bukan teori tapi praktisi. 1,5 miliar sudah diraih, bahkan jalan-jalan ke luar negeri sudah banyak banget. Yang malam hari ini belajar, teman-teman. Yang malam hari ini belajar dan bilang keren banget ini pembicaranya ketika angka 1.000, teman-teman ya. Ketika angka 1.000. Yang pada malam hari ini sama-sama kita belajar. Dan keren banget pembicaranya pada malam hari ini dan presentasinya tuh luar biasa. Ketika angkat 1.000 teman-teman. Yuk, berapa orang nih? Dari 170 orang ke yang ketika angkat 1.000, berapa orang nih? Saya mau tahu. Wow, ada yang 1 juta juga ya. Keren. Oke. Wow, keren banget ya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah kerjasamanya dengan baik banget dan sudah menyimak Zoom pada malam hari ini kurang lebih 1 jam ke belakang ya.
pastikan ilmu yang disampaikan oleh pembicara kita tadi ya, Ibu Azura, Grandmaster kita yang luar biasa, teman-teman praktekkan ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi dipraktekkan ya. Cara praktek yang paling baik atau terbaik adalah besok di hari Selasa kita ada BPP Zoom di mana teman-teman itu boleh membawa calon mitra sebanyak mungkin. Ingat tadi Bu Azura bilang apa? Teman-teman, jika sampaikan saja linknya ke kanan, ke kiri, depan, belakang yang kita kenal, mana tahu ini cocok buat Anda. Silakan masuk ke link Zoom-nya. Jadi, cara praktek daripada ilmu pada malam hari ini adalah bagaimana teman-teman memaksimalkan BPP Zoom pada hari Selasa malam besok. Yang pembicaranya tidak kalah hebat daripada malam hari ini. Ya, jadi teman-teman hari ini saya sampaikan sekali lagi, Zoom pada malam hari ini yang disebut dengan New Distributor Training ini akan diadakan setiap hari Minggu malam. Jadi jangan sampai teman-teman datang sendiri lagi. Di sini seperti saya lihat banyak sekali yang masih datang sendiri. Di sini ada Ibu Siti Fatona masih datang sendiri. Pak Jamhar Ansari masih datang sendiri. Mungkin Ibu Sri Hotimah masih datang sendiri. Ya, jangan datang sendiri ke Zoom pada malam hari seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kata-kata apa yang nyangkut dari pembicara-pembicara kita di mitra-mitra kita. Sehingga membangkitkan semangat mereka untuk sukses bersama Anda di PT Basu. Baik teman-teman, seperti biasa pada malam hari ini sudah selesai semua acaranya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya di hari Minggu, ya. Seperti biasa Minggu malam, malam Senin, ya. Dan teman-teman maksimalkan pembelajaran pada malam hari ini, ya. Pembelajaran pada malam hari ini itu di BPP Zoom di hari Selasa malam, ya. Sampai ketemu di BPP Zoom Selasa malam, bawa calon mitra sebanyak mungkin. Kita sama-sama menjadi Grandmaster di 2026. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita tutup Zoom pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azura. Sama-sama, thank you Mas Guru. Ketika ku hadapi hidup ini, banyak rintangan hambatan terbentang. Tidak sedih